Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nur Wahidin dari kelas 12 TKR 1. Saya akan menjelaskan perjuangan melawan kolonialisme sebelum dan setelah tahun 1908. Sebelum tahun 1908, 1. Dipimpin raja atau bangsawan dan tokoh agama. 2. Bersifat kedaerahan atau lokal. 3. Perjuangan dilakukan secara fisik atau bersenjata. 4. Berfokus pada pemimpin karismatik. 5. Bersifat reaktif dan spontan. Setelah tahun 1908, 1. Dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. 2. Bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. 3. Diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti penggunaan media massa, perundingan, lobby, atau mogok. 4. Memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. 5. Memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. 1. Ciri perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908. A. Dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Sebelum lahirnya kesadaran nasional, perjuangan melawan kolonialisme dipelopori raja, bangsawan, dan tokoh agama. Setelah 1908, perjuangan dimotori oleh kaum terpelajar melalui organisasi-organisasi pergerakan. Sebagian dari kaum terpelajar ini memang berasal dari golongan bangsawan, tetapi mereka adalah orang-orang terdidik dan terpelajar. Munculnya kaum cendekiawan tidak terlepas dari politik etis pemerintah Belanda. Semua dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja murah, pendidikan yang disengerakan bagi kaum bumi putra. Sebutan untuk rakyat Indonesia pada awal abad ke-20 justru melahirkan golongan cendekiawan yang menggerakkan perjuangan. Mereka antara lain Dr. Sutomo Suwedi. B. Bersifat nasional. Setelah 1908, hampir seluruh Nusantara telah menjadi satu kesatuan dalam politik hukum pemerintahan di bawah kesatuan kekuasaan Belanda. Hal ini memang merupakan cita-cita besar Belanda melalui Pak Nelandica-nya bagi rakyat Hindia Belanda Indonesia. Kesatuan tersebut justru berdampak positif, yaitu lahirnya perasaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa terjajah. Penderitaan yang dialami satu daerah tidak bagi dianggap sebagai penderitaan daerah itu semata, tetapi penderitaan seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah yang menumbuhkan rasa persatuan yang telah melahirkan kesadaran sebagai satu bangsa atau kesadaran nasional. Lahirnya kesadaran nasional ini tidak terlepas dari peran kaum terpelajar. Di tempat-tempat pendidikan, mereka mendiskusikan nasib dan masa depan kaumnya. C. Perjuangan menggunakan jalur organisasi. Umumnya, perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908 dilakukan dengan menggunakan jalur organisasi. Di sini para tokoh perjuangan menggunakan cara-cara modern seperti diplomasi, kampanye lewat media atau pers, rapat akbar, atau menolak bekerjasama dengan pemerintah, maka menghindari cara-cara kesadaran, kecuali dalam kasus pemberontakan PKI pada tahun 1926 sampai 1927 di Jawa dan Sumatera Barat. Penggunaan jalur organisasi dilatar belakangi kesadaran bahwa bangsa Indonesia tidak sanggup menandingi kekuatan keuangan, persenjataan, serta organisasi politik militer Belanda. D. Memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi sebelum lahirnya kesadaran nasional. Perjuangan melawan Belanda umumnya bergantung pada 1, 2
tokoh karismatis. Mereka berasal dari lingkungan istana ataupun ulama. Ketika sang tokoh wafat atau diasingkan, perlawanan berhenti. Setelah tahun 1908, perlawanan bergantung pada organisasi-organisasi pergerakan dengan sistem kaderisasi yang rapi. Memiliki visi dan misi yang jelas. Indonesia merdeka. Perjuangan sebelum 1908 bertujuan membebaskan daerah sendiri dari penguasaan Belanda. Setelah 1908, perjuangan diarahkan pada satu visi dan misi yang jelas, yaitu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi pergerakan semula bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, perlahan-lahan seiring dengan tumbuhnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.